Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam kajian tasawuf Syekh Abdul Qadir Jailani. Untuk tema hari ini, mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah bahwa segala sesuatu itu bergerak atau diam dengan kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seseorang telah meyakini yang demikian itu, maka sesungguhnya ia akan selamat dari syirik dengan makhluk. Ia tidak akan mencela atau menuntut kepada makhluk. Apa yang ia tuntut kepada mereka adalah sesuatu yang memang dituntut oleh agama. Ia meletakkan mereka di hadapan hukum dan ilmu. Melihat perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada makhluk adalah suatu akidah yang tidak boleh dikurangi. Dialah yang menentukan dan dia pula yang menuntut. Jadi di kalimat ini Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan, jika kita sudah meyakini segala sesuatu yang bergerak di alam dunia ini adalah atas kehendak-kehendaknya Allah, maka kata Syekh Abdul Qadir Jailani bahwa keimanan kita ini tidak akan salah atau tidak akan syirik, tidak akan menyembah kepada selain Allah. Dan sebenarnya kalau kita sudah memahami tentang hal ini, ketika orang lain berbuat kesalahan, pasti kita itu tidak mudah marah, karena kita meyakini bahwa kesalahan orang itu yang menggerakkannya itu adalah Allah, dan kita menganggap bahwa itu adalah ujian dari Allah. Kecuali kalau kesalahan orang itu yang memang di luar batas, mungkin bisa saja kita bisa menghukuminya atau menasihatinya. Tetapi kalau kesalahan-kesalahan yang kecil-kecil, kalau kita memang sudah bisa melihat bahwa segala sesuatu yang bergerak itu adalah kehendak Allah, perbuatan Allah, maka kita ini tidak akan mudah marah. Kita akan menganggap bahwa itu adalah ujian dari Allah. Dan memang sebenarnya kalau kita sudah meyakini hal ini, kita ini akan menganggap diri kita ini ujian untuk orang lain, dan orang lain ujian untuk diri kita. Misalnya ketika kita berada di dalam keluarga, nah diri kita ini adalah ujian bagi anak istri kita, dan anak istri kita ini adalah ujian bagi diri kita. Maka ketika kita mendapati kesalahan-kesalahan istri atau anak, kita mestinya jangan mudah marah. Katakan bahwa itu adalah ujian dari Allah, dan tentu kita juga menjadi ujian buat dirinya. Kecuali kalau di antara kita ini melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal, mungkin ada cara lain untuk membenahinya. Dan sebenarnya kalau memang kita sudah bisa seperti ini, hidup kita ini akan lebih tenang, lebih nyaman, lebih damai. Makanya agama diturunkan untuk manusia itu ya tujuannya agar hidup kita ini lebih damai. Dan katanya inilah keyakinan seorang muslim yang bertauhid, rela kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan setuju kepadanya dalam semua takdir dan ketentuannya, kepadanya maupun kepada yang lainnya. Dia maha kaya dari dirimu dan kesabaranmu. Dia akan melihat bagaimana perbuatanmu dalam pengakuanmu, apakah kamu benar atau dusta. Seorang pencinta tidak memiliki sesuatu, semuanya ia serahkan kepada kekasihnya. Cinta dan kepemilikan keduanya tidak mungkin bertemu. Orang yang benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyerahkan seluruh harta diri dan kesehatannya kepadanya. Ia tidak mempunyai pilihan untuk dirinya sendiri maupun untuk yang lainnya. Ia tidak berbuat semaunya, ia tidak tergesa-gesa dan tidak bakhil. Ia tidak menerima tawaran yang datang kepadanya. Pendeknya, hatinya telah tertutup sama sekali dari selain dia. Wahai orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cintamu belum sempurna sehingga kamu menutup semua pintu hatimu kecuali untuk dia. Kekasihmu telah mengusir makhluk dari hatimu, dari arsy sampai ke jurang. Jangan sampai kamu mencintai dunia atau akhirat. Kamu hanya akan terhibur dengannya, sehingga kamu seperti orang yang tergila-gila kepada Laila.
karena cintamu begitu besar kepadanya dan kamu rela kepadanya. Jadi katanya kalau kita benar-benar cinta kepada Allah itu, maka di hati kita itu jangan ada dunia ataupun akhirat. Nah, sementara kita ini masih ada keinginan surga, pahala, apalagi harta yang banyak, itu semuanya makhluk. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, yang bisa menghibur diri kita itu adalah Allah, bukannya pahala, surga, ataupun bidadari. Dan katanya, jika hati telah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencintai dan berdekatan dengannya, maka dia akan gelisah ketika bersama makhluk, meski dunia hendak melayaninya dalam hal makan, minum, pakaian, dan nikah. Ia gelisah terhadap keramaian karena baginya justru menghadapkan wajahnya kepada keruntuhan. Tidak ada yang dapat mengikatnya kecuali agama yang memerintahkan atau melarangnya. Agama akan mengikatnya sampai waktu datangnya takdir. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, orang yang benar-benar mencintai Allah, yang dekat dengan Allah, dirinya itu akan gelisah ketika berada di tempat keramaian. Sekalipun di tempat itu banyak makanan, banyak minuman, atau dihadirkannya perempuan-perempuan. Bagi si orang yang cinta kepada Allah, hal-hal yang demikian itu sangat mengganggu. Dirinya itu akan gelisah, tidak akan merasa kenyamanan. Jadi ciri seorang yang cinta kepada Allah itu, ketika ada orang yang mau menemani kita atau ngajak ngobrol kepada diri kita, orang ini akan merasa tidak nyaman karena dirinya itu sudah cinta kepada Allah dan tidak mau ada yang mengganggunya. Sekalipun orang yang mau menemani orang itu membawa makanan atau hadiah-hadiah yang istimewa, yang berharga untuk kehidupan duniawi, tetap orang yang cinta kepada Allah itu tidak akan menginginkannya atau hatinya gelisah, tidak akan tenang. Makanya kan kita nggak aneh lagi kalau seumpama ada orang yang bilang kalau ada seorang wali, lalu kita mengunjungi seorang wali itu, terus wali ini susah untuk ditemuinya. Kadang kalau bisa menemuinya, kadang kita ngobrol hanya sebentar, lalu pergi lagi. Kebanyakan orang pasti akan berkata seperti itu. Dan orang-orang itu punya pemikiran bahwa seorang wali ini tidak akan mau menemui kita atau tidak mau ngobrol lama-lama dengan diri kita itu karena diri kita ini kotor. Itu anggapan orang-orang yang tidak tahu. Padahal sebenarnya seorang wali itu, orang yang mencintai Allah itu, dia tidak mau ngobrol atau tidak mau menemui kita itu bukan karena diri kita kotor. Karena tadi seperti yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang wali itu takut kalau bersama makhluk itu. Dia lebih menginginkan bersama dengan Allah. Dan seorang wali ini tidak punya pemikiran buruk terhadap orang lain. Jadi kalau seandainya kita menganggap wali ini tidak mau bertemu dengan kita atau ngobrol sama kita hanya sebentar, bukan seorang wali ini punya anggapan buruk kepada diri kita, bahwa diri kita ini hatinya kotor. Seorang wali tidak punya pemikiran seperti itu. Seorang wali selalu menganggap orang lain itu lebih baik daripada dirinya. Padahal sudah jelas dirinya lah yang lebih baik. Tetapi di hati seorang wali selalu mengakui bahwa dirinya itu banyak salahnya. Makanya dia itu takut untuk berbuat sesuatu karena takut menimbulkan kesalahan-kesalahan yang pada akhirnya malah menumpuk-numpuk dosa. Dan katanya, wahai gulam, barang siapa tidak mengamalkan apa yang aku katakan, tentu tidak akan memahami apa yang aku katakan. Jika kamu tidak berprasangka baik terhadapku, tidak percaya pada ucapanku dan tidak mengamalkannya, bagaimana mungkin kamu akan memahaminya? Kamu lapar tetapi kamu tidak mau makan dari makananku. Bagaimana mungkin kamu akan kenyang? Nah, di sini kata Syekh Abdul Qadir Jailani, apakah kita paham dengan apa yang diucapkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani? Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, pasti kamu tidak akan paham
apa-apa yang aku katakan, karena kamu tidak mau mengamalkan apa yang dia katakan, katanya seperti itu. Dan katanya kamu tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali dengan usaha. Mu'adz radhiyallahu anhu berkata kepada para sahabatnya, marilah kita beriman sejenak. Masuklah ke pintu itu sejenak sambil mengisyaratkan agar memandang dengan mata yakin. Sungguh tidak setiap muslim itu mukmin, dan tidak setiap mukmin itu yakin. Oleh karena itu, para sahabat berkata kepada Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Mu'adz radhiyallahu anhu telah mengajak kami beriman. Bukankah kami semua telah beriman? Wahai orang yang menyembah nafsu, keinginan, watak, syaitan, dan dunia, kamu tidak memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak memiliki kemuliaan pula di depan para hambanya yang salih. Barang siapa menyembah akhirat, aku tidak akan berpaling kepadanya. Lalu bagaimana dengan orang yang menyembah dunia? Celaka kamu, perbuatanmu tidak sesuai dengan ucapanmu. Kamu dusta, kamu tidak jujur, kamu syirik, tetapi mengaku bertauhid. Aku selalu melarangmu dari dusta, memerintahkanmu agar jujur. Di depanku ada 3 cermin untuk melihat, Al-Quran, hadis, dan hatiku. Tentu saja hati tidak bisa untuk melihat, kecuali setelah mengamalkan Al-Quran dan hadis. Dengan mengamalkan keduanya, akan menjadikan nur ilmu. Mengamalkan ilmu adalah nur ilmu dan kesucian, mutiara, dan isi. Mengamalkan ilmu akan menyehatkan hati dan membersihkannya. Jika hati telah sehat, maka anggota badan juga akan sehat. Jika hati telah suci, maka anggota badan akan sehat. Lalu diberikan mahkota kepadanya untuk memasuki surga. Jika segumpal darah atau hati itu telah benar, maka seluruh badan akan benar. Kesehatan hati tergantung pada kesehatan nurani yang terbentang di antara manusia dengan Tuhannya. Nurani ibarat burung, dan sangkarnya adalah hati. Jika hati diibaratkan burung, maka badan adalah sangkarnya. Dan jika badan diibaratkan burung, maka kubur adalah sangkarnya, di mana setiap manusia pasti akan memasukinya. Itulah kajian tasawuf yang temanya mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa mengamalkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.